Sementara itu, Wamenkum juga mengungkapkan alasan pasal 218 terkait penghinaan presiden dan wakil presiden masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Menurut Edward, presiden dan wakil presiden adalah personifikasi suatu negara. Karenanya KUHP sebagai lanskap hukum pidana Indonesia wajib melindungi kedaulatan negara. Pasal penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ada putusan MK tahun 2006, kalau teman-teman masih ingat itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu? Karena satu, itu bukan delik aduan, siapapun bisa mengadu. Lalu hati-hati ketika kita melihat pasal 134 bis KUHP lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan begini. Dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi. Ratio residendi itu artinya pertimbangan yang bersifat mengikat. Di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal pasal penghinaan itu dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau mau ini merujuk kepada pasal 207 KUHP. Pasal 207 KUHP itu adalah penghinaan terhadap penguasa umum. Itu sangat luas. Di situ dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan terhadap penguasa umum itu harus merupakan delik aduan. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu Ketua Pengadilan Negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan.